Oke, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau membahas tentang penambahan tanggal lahir. Ini kenapa saya buat seperti ini? Karena memang ternyata kalau saya baca di standar akreditasi klinik ya, rumah sakit juga mestinya ada sih tentang proses identifikasi pasien. Proses identifikasi pasien itu di minimal dengan dua cara, yaitu pakai nomor RM sama tanggal lahir. Oke. Kenapa pakai nomor M sama tanggal lahir? Karena memang itu yang tidak berubah ya, relatif tidak berubah. Ya memang tidak berubah kalau tanggal lahir, tapi memang kadang-kadang ada pasien-pasien yang lupa juga tanggal lahir. Tapi memang kalau lihat dari akreditasi sih, dari bimbingan-bimbingan akreditasi itu, surveyor supervisor itu menyebut nomor RM sama tanggal lahir. Oke. Nah, di Hansa kita mau mencoba menambahkan tanggal lahir tersebut nanti di bukti-bukti register. Bukti register, terus nanti dari pemeriksaan, input resep, permintaan lab, permintaan radiologi. Karena memang itu harus harus match ya, harus ini apa namanya? Harus sama dari pendaftaran, misalkan nanya pasien, berarti nama pasien, nomor RM sama tanggal lahir. Berarti nanti di perawat juga, di dokter juga ya proses identifikasinya nomor RM sama tanggal lahir. Termasuk nanti pada saat ngambil obat. Oke, termasuk nanti di gelang pasien karena memang surveyor akan melihat dari situ. Kalau cocok, oke, ya sudah berarti memang itu dijalankan, gitu ya. Jadi tidak tidak sekedar buat memenuhi kebutuhan akreditasi saja. Oke, saya coba jalankan ini. Yang langkah pertama kita mau menambahkan di bukti register. Bukti register itu yang mana? Kita coba ya. Kita coba cek. Oke, ya. Kalau dari pendaftaran, mereka nanti akan mendaftarkan pasien. Ya, nanti kalau pasien baru berarti kan nanti nomor RM, nama pasien, tanggal lahir di sini dimasukkan. Kalau pasien lama mereka identifikasi pasiennya dari mana? Dari sini. Nanti kan ditanya namanya siapa, nomor RM-nya, sama tanggal lahir. Nah, ini sudah ada nih. Oke ya. Misalkan mau dicari nih namanya Robi. Robi, nah ini ya. Robi, nomor RM-nya 0005, tanggal lahirnya ini. Oke ya. Nah, di pendaftaran sudah oke, karena memang sudah ada data di sini tanggal lahir sama nomor RM. Oke, ini saat didaftarkan, ini nanti pasiennya dikasih bukti register. Bukti register itu di-printnya di mana? Tinggal klik pasiennya, di double klik di dokter yang dituju. Nah, ini ya, seperti ini. Kita lihat nomor RM sudah, ya. Nama pasien ada, tanggal lahirnya nggak ada. Berarti kita harus nambahkan di sini. Kita tambahkan tanggal lahirnya di bukti register. Oke, yang mau kita edit itu yang mana? Yang mau kita edit berarti nanti bukti registernya. Nama bukti registernya apa? Ini kelihatan nanti di kotak hitamnya nih. Nah, di sini ya RPT bukti register. Berarti ini yang kita edit nih. Reportnya kita buka. Oke ya, kita copy, kita buka Jasper, terus kita open ya. Saya close dulu nih operan sebelumnya. File, open file, terus masuk ke source Hansa-nya. Saya taruh di dalam folder Simple Hansa yang ini ya. Yang saya oprek yang Hansa RSUD Sejira Station. Terus di sini report, kita cari RPT bukti register. Yang kita edit yang mana? Yang JRXML. Ya, nah ini seperti ini bukti registernya. Oke, kita lihat. Kita lihat dulu dari sini.
Kita lihat polanya. Ini sebelumnya F ya. F itu fill. Fill, fill, fill. Oke ya. Berarti nanti kita kemungkinan menambahkan fill di Jaspernya. Itu ya. Lihat juga dari sini. Ini nanti ada parameter. Kalau parameter yang atas ya. Kalau fill yang ini. Kalau fill itu biasanya di-generate dari apa? Dari query. Kita lihat query-nya di sini. Klik kanan, dataset and query. Nah, ini ya. Ini query-nya seperti ini. Oke. Sekarang kita cek di NetBeans-nya. Kita cek di NetBeans-nya. Saya close dulu ini. Kita cek NetBeans-nya. Kita cari. Tadi bukti register itu ada di POM mana? Saya lihat itu kan tadi di ini ya. Di POM ini. Di registrasi. Nah, di sini ya. Kalau kita udah ngerti POM registrasi, tinggal buka aja POM registrasinya. POM registrasi itu ada di mana? Ada di sini. Ada di source packages, lalu di SIM-RS Sansa, package SIM-RS Sansa, lalu cari DLG reg. Nah, ini ya. Oke. Kalau nggak tahu gimana caranya, tinggal ini aja, kita search berdasarkan nama file reportnya ini nih, rpt bukti register.jasper. Coba kita search aja, klik kanan, find. Nah ya, kita find. Kita lihat itu ada di mana saja. Kalau untuk pemula ya harus di-search seperti ini, biar ngerti nanti ada di POM mana saja. Kalau yang udah sering sih ya pasti hafal ya POM-POM yang mana yang dimaksud. Oke, ini ternyata hasil dari search tadi ada 3 hasil. Ada di DLG IGD, DLG pindah cetak dokumen, sama di DLG reg. Oke ya, kita coba di DLG reg dulu. Nah ini kita tinggal double klik aja yang di sini yang ditemukan. Nah ini reportnya. Oke, kita lihat polanya. Ini generate report. Ternyata dia ada query. Ternyata query-nya ngelempar dari NetBeans. Jadi di NetBeans sudah ada query. Kalau query-nya ada di NetBeans seperti ini, berarti di NetBeans-nya kita oprek, di Jasper-nya kita oprek juga. Oke ya. Oke, sekarang kita di NetBeans-nya. Kita lihat. Ini RPT bukti register itu di-generate dari tabel apa saja? Tabel periksa, di tabel pasien, oke ya. Tabel kode dokter, di tabel dokter, oke. Nah, kita mau menambahkan tanggal lahir. Tanggal lahir itu adanya di mana? Tanggal lahir itu ada di tabel pasien. Oke, kita coba ya. Kita coba lihat dari sini. Ya, ini saya buka database-nya. Kalau Anda pakai SIK ya buka SIK-nya. Nah, ini saya pakai database ini bebas-bebas saja nanti nama database-nya. Tergantung pada saat awal mengimportnya pakai nama database apa. Kita cari tabel pasien. Nah, ini ya di tabel pasien. Klik struktur. Kita mau nyari apa? Tanggal lahir. Nah, ini ya tanggal lahir. Berarti kita menambahkan query ini. Oke, kita coba tambahkan ya di NetBeans-nya. Kalau pengen rapi, berarti nanti ditambahkannya setelah pasien. Ini ya, ini ada pasien nomor telepon kita koma di sini. Berarti di tabel pasien titik tanggal lahir. Oke ya, kita kasih koma lagi di ujungnya. Kenapa kasih koma? Karena sudah ini masih ada query lagi nih, query select lagi. Oke, nah ini sudah kita bikin query-nya. Berarti kita tinggal tambahkan. Kalau query itu berarti fill di Jasper-nya. Nah, kita tambahkan di Jasper-nya di sini. Yang tadi itu berarti di sini di fill ya. Klik kanan, create fill. Oke, berarti ini namanya apa? Tanggal lahir. Oke, sudah ada ya. Oke, kita mau tempatin di mana? Berarti kita edit dulu Jasper-nya. Ini misalnya kita mau masukin di bawah nomor RM ya. Berarti ini jenis kelamin kita tarik ke bawah.
Ya, kita coba panjangin ininya. Oke, dia nggak mau panjang ya. Coba. Kalau nggak mau panjang berarti bisa aja di sini nanti di agak ditambah nih ya ukuran kertasnya. Nah ini ukuran kertasnya itu berapa nih sentimeter? Dia height-nya itu 14. Coba kita kasih tambah 15 lah. Kita tambah 1 cm. Nah ini ya, saya tarik. Oke, kita tambah segini. Saya turunkan. Ini di blok aja. Kita turunkan satu aja. Oke, terus ini bisa di copy. Copy, lalu kita bisa paste. Oh, mana paste-nya? Oke. Nah, ini ya. Oke. Terus nanti kita bisa klik and drag. Ini tanggal lahir berarti. Tanggal lahir. Oke ya. Ini seperti ini. Nanti tinggal dirapi-rapi aja posisinya. Nah, terus ininya diisi gimana? Diisi fil tanggal lahir. Ini caranya bisa diklik dari sini. Klik and drag ke sini. Nah ya, ini nanti dihapus. Oke. Ya, nanti ya tinggal dipas-pasin aja. Berarti nanti tinggal dikasih titik koma, titik dua, sorry, bukan titik koma. Nah, nanti gini, berarti di sini nanti saya kasih titik dua. Titik dua itu kan bentuknya string, berarti harus pakai kutip. Nah ya, kutip, titik dua, terus baru plus. Itu ya. Oke, atau kalau saya biasanya gini, supaya saya nggak ribet-ribet lagi, ini atas copy, lalu paste. Nah, kan posisinya sudah sesuai nih. Terus di sini berarti rubah jadi tanggal lahir. Tentunya fill. Oke, finish. Kita save, lalu kita preview. Nah, kalau preview berhasil berarti ini bisa dibuild. Silahkan dibuild project, build project. Nah, oke. Kita sekarang coba jalankan. Jalankan shot yang kita sudah otak-atik tadi. Sudah sesuai belum? Ini saya keluar dulu ya. Nah, kita compile lagi, kita running lagi. Coba saya masuk ke registrasi lagi. Double klik di doktrin dituju. Nah, ya sudah masuk tanggal lahir 1986-0720. Ini formatnya tahun, bulan, tanggal. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara merubah ini jadi tanggal, bulan, tahun supaya formatnya sama seperti format Indonesia. Oke, ngerubahnya di mana? Ngerubahnya di netbin-nya yang di sini. Ya, ini pakai date format. Date format. Ini memang dari ini sih dari query MySQL-nya ya. Ini tinggal pakai kurung tutup, pasien kurung buka, pasien tanggal lahir. Ini saya kasih kurung tutup lagi. Terus ini nanti hasil tes tanggal lahir ini kasih koma, terus kasih kutip-kutip. Di sini nanti persen D kecil ya, strip, persen M kecil, strip, persen Y besar. Oke, nah ini nanti pakai S belakangnya, S tanggal lahir.
Maksudnya ini apa? Ini maksudnya kita mau merubah kolom tanggal lahir ini. Ini kan berupa tanggal nih, berupa tanggal di format tanggalnya supaya jadi format tanggal bulan tahun. Nah, ini sebagai query-nya apa dikenali sebagai query sebagai tanggal lahir gitu ya. Saya coba run lagi. Sudah sesuai yang diharapkan atau belum? Kita lihat di sini registrasi, double klik. Nah, ya, sudah sesuai. Tanggal 20 bulan 7 86. Iya, coba. Saya mau rubah coba tanggal lahirnya di Hansanya. Ya, bener nggak sih tanggal lahir segitu? Sorry. Di sini berarti ya. Robi Alamsah. Benar nggak dia baca dari data pasien? Misalnya saya mau rubah ya jadi 87 lah. Kita coba, double klik lagi. Dia rubah jadi 87. Oke, ini beres berarti. Bukti register sudah oke. Saya close dulu. Oke, nanti pasien itu kan sesudah ini kan nanti dia emang ini kan buat buat pasien yang bawa ke poli nih. Ini nanti buat bukti identifikasi dari perawat poli sama dokternya. Oke, pasien nanti ke poli, terus nanti pasiennya itu, kalau pasien baru itu kan akan dilakukan asesmen ya. Apakah asesmen awal keperawatan atau asesmen awal medis. Kita coba cek. Di POM asesmen awal medis, awal keperawatan, sudah ada tanggal lahir belum? Nah, ini sudah ada tanggal lahir bawaannya. Berarti ini sudah oke. Nah, ini kalau misalkan mau dirubah formatnya, format menjadi tanggal bulan tahun bisa aja. Bagaimana caranya? Nah, ini nanti tinggal buka aja pengkajian awal keperawatan ini nih. Jalan umumnya. Oke, bagaimana caranya kita buka ya? Kita coba, itu adanya di mana? Itu adanya di ini. Saya copy dulu ini. Ini copy dulu, biar saya tidak ngetik-ngetik lagi. Itu ada di mana? Di menu source packages, lalu di rekam medis. Ini cari RM penilaian awal keperawatan Ralan. Ini ya. Oke. Nah, kita cari untuk ngisi itu letaknya di mana nih ngisi tanggal lahir? Biasanya di metode namanya is pasien. Coba kita cari ya. Is PS pasien. PS pasien. Oh, nggak ada ya. Coba mungkin di set nomor RM. Set nomor RM. Oh, nggak ada. Public void set. Nah, ini ya. Public void set nomor RM. Dia ada nggak? Kok nggak ada di sini? Di sini lahir tanggal lahir. Oke, nah ya, ini di sini nih ternyata di set nomor RM di tanggal lahir, set tag tanggal lahir. Tanggal lahir itu yang mana? Ini textbooknya. Oke ya, tanggal lahir. Nah, di sini kenapa masih tahun, bulan, tanggal? Oke ya, di, nah dia ngambil string. Stringnya dari mana? Stringnya dari query ini. Kita rubah aja dari query-nya. Nah, ini pasien tanggal lahir. Kita rubah jadi date format. Nah, seperti ini ya. Jadi date format, pasien tanggal lahir, tanggal lahir. Coba saya jalankan lagi. Sudah sesuai belum tanggal bulan tahunnya? Login.
Merawat jalan, data rekam medis, area merawat jalan, pengkajian awal keperawatan umum. Nah, ini ya, sudah tanggal, bulan, tahun. Oke, coba lagi. Ini kan penilaian awal keperawatan itu kan banyak. Ada keperawatan gigi dan mulut. Nah, ini ya, ini masih tahun, bulan, tanggal. Terus kalau medisnya itu penilaian awal medis umum. Masih ini seperti ini. Ya sudah, tinggal rubah aja. Ya, saya coba lagi ya sekali lagi. Nanti kalau misalnya itu silahkan dicoba masing-masing. Kita coba yang awal medis ya. Awal medis, mana nih? Awal medis, Ranap, Pralan, awal medis umum nggak ada nih. Coba ya, awal medis IGD saja. Awal medis IGD. Nah ini ya di sini, tanggal lahir lagi. Kita cari public void set nomor RM. Nah ini di Israwat nih. Kita lihat lagi. Dia pakai, nah ini ya tanggal lahir lagi. Ya sudah, tinggal dirubah aja yang tanggal lahir tadi. Pakai date format lagi di sini nih. Oke, kita timpah aja. Nah ya, date format, pasien tanggal lahir, persen D, persen M, persen Y. Saya coba running lagi. Wah, setengah jam ternyata cepat juga nih. Ya, dari sini, tadi yang awal medis IGD ya. Saya coba daftarkan dulu pasiennya di IGD. Oh, Saka sedang dirawat. Oke, coba ya, ini IGD. Data rekam medis, RM lewat darurat, pengkajian awal medis IGD. Nah, ini ya, sudah sesuai format Indonesia, tanggal, bulan, tahun. Oke, itu nanti yang asesmen-asesmen silahkan digarap sendiri. Yang penting saya sudah ngasih contoh. Nah, sekarang pasien itu sudah di asesmen awal medis, harusnya nggak disuap lagi sih. Kalau swab itu buat pasien yang lama. Nah, sekarang katakanlah ini pasien lama nih, kita mau disuap ya, tinggal di double klik kode dokter. Nah, itu nanti dari sini kita mau menambahkan nih tanggal lahirnya. Mau nambahkannya kira-kira di mana? Saya taruh di sini aja di atas nih. Nah, nanti kalau misalkan perawat atau dokternya menganamnesa, memeriksa pasien, nanti cross check dulu. Oh, pasiennya Robi Al. Oh, ini sudah ada nih ya, sudah ada nih ternyata umur. Robi Alamsah umur segini. Berarti kita ternyata tambahkan tanggal lahir aja di sini nih. Nanti di cross check tanggal lahirnya berapa gitu. Oke, cara menambahkannya gimana? Cara menambahkannya silahkan buka ini yang pemeriksaan ini ya, pom pemeriksaan. Pemeriksaan itu di mana letaknya? Itu ada di package SIM RS Hansa, terus DLG rawat jalan. Ini ya. Oke, ini ada, kalau ada muncul seperti ini nggak masalah, diokekan aja. Normal nih. Oke, 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 oke. Ya, kita mau menambahkan di mana? Kita mau menambahkan di sini, gitu ya. Kita copy saja form yang sudah ada. Kita butuhnya tanggal judulnya sama kotaknya. Kita copy, lalu kita paste saja. Mana? Oh, bentar, bentar, bentar. Saya klik nih. Coba ya. Ini copy, terus saya paste. Oke, saya tinggal geser.
Oh, bentar, bentar, bentar. Salah lagi nih, salah lagi. Yang di copy itu bukan ini harusnya. Iya. Nah, ini. Nah, kita tinggal ganti aja judulnya. Tanggal lahir. Oke. Nah, ini variabelnya kita rubah. Jadi tanggal lahir. Oke. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita lihat. Biasanya nanti di pom-pom Hansa itu ada public void set nomor RM atau is pasien. Kita coba dulu public void set nomor RM. Nah, ini ya. Sebenarnya mau ditambahkan di mana saja, di metode mana aja boleh-boleh saja sih. Tapi memang kalau kita lihat itu harus programming itu rapi gitu. Kenapa harus rapi? Karena nanti kalau pas ke depannya kita baca kode program kita nggak bingung. Itu ya. Kita bisa ditambahkan di mana? Di ini kan datanya data tanggal lahir. Tanggal lahir itu berhubungan sama apa sih? Berhubungan sama pasien. Berarti kita tambahkan di mana? Di is pasien saja. Oke, kita tambahkan dari sini. Tinggal ditekan kontrol ya, tekan kontrol lalu kita klik. Nah, ini ya, spasial yang atas. Kita mau menambahkan kemana sih? Mau menambahkan ke ini kan, ke text box ini namanya text box. Text box ini dengan nama variabelnya tanggal lahir. Oke, caranya gimana? Lihat polanya. Pola yang dihasil itu seperti apa? Polanya ini. Nah, ini nih. Ada pakai seperti ini nih. Pakai SQL. Ya. Nah, saya copy aja. SQL cari isi. Jadi nanti kita cari berdasarkan query tanggal lahir itu dari mana, di tabel mana, di kolom mana. Oh, ini 10 menit lagi nih. Terus nanti, nah mau dimasukkan ke mana? Oke, coba ya. Saya pasti di bawah ini aja. Nah, atau kita mau nyontoh yang atas juga nggak apa-apa sih. Sama aja. Oke, kita mau masukin tanggal lahir. Tanggal lahir itu di mana sih? Select pasien. Di sini tanggal lahir. Di tanggal lahir itu di tabel pasien di kolom tanggal lahir. From pasien, ya. Where-nya apa? Where pasien. Kita mau nyari pasien itu berdasarkan nomor RM-nya kan. Nah, kolom nomor RM itu namanya nomor rekam medis. Oke. Oke, di sini berarti ini mau taruh di mana? Mau ditaruh di text box dengan nama variabelnya tanggal lahir. Oke, kita masukkan ke sini. Nyarinya berdasarkan apa? Berdasarkan nomor RM. Nomor RM-nya itu ada di mana? Nomor RM-nya ada di sini nih. Di kolom ini kan nomor rawat, nomor RM, ini sama nama pasien. Nah, nomor RM itu variabelnya apa? T nomor RM. Oke, kita masuk tinggal ganti aja di sini. Ya, oke, seperti itu. Saya coba jalankan. Jadi nanti kalau seperti ini nanti rumah sakit, klinik atau puskesmasnya harusnya paripurna sih, karena memang sudah sesuai dengan alur akreditasi. Ini ya dirawat jalan, kita double klik mana nih? Nah ini ya, oke, sudah oke kan? Tanggalnya sudah masuk. Tapi yang nggak oke-nya apa? Ini masih tahun, bulan, tanggal. Oke ya, kita rubah aja jadi date format tadi. Saya copy dulu nih yang date format ini. Oke ya, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kita ganti aja di sini. Jadi kita date formatkan. Jadi seperti ini. Coba kita running lagi. Kalau yang belum kalau yang sudah akreditasi ya silahkan mau menerapkan seperti ini karena memang ini berguna sih. Jadi kalau saya sebagai dokter nanti harus ngerti ini umur pasiennya berapa.
Kenapa? Karena memang biasanya ada obat-obat tertentu yang nggak boleh untuk umur-umur tertentu. Ya, ini rawat jalan, terus kita double klik. Nih, sudah oke. Ya, tahun, bulan, tanggal. Kalau ini kegedean, text boxnya kita bisa kecilin lagi. Supaya kelihatannya bagus gitu ya. Ya, saya kecilin lagi setengahnya lah. Nah, ini. Kita cek. Oke, sudah oke. Ya, ini sudah oke. Berarti nanti untuk selanjutnya, ini waktunya nggak cukup nih ya. Tinggal 6 menit lagi karena memang pakai Zoom yang gratisan. Nanti misalkan mau di permintaan lab. Nah, dari sini kita bisa tambahkan di sini nih. Apa di bawah sini nanti tanggal lahir, terus umur. Supaya nanti lihat pada saat permintaan lab itu tanggal lahirnya berapa, umurnya berapa gitu ya. Terus setelah itu nanti pada saat sudah permintaan lab nanti ada permintaan radiologi. Permintaan radiologi juga nanti kita tambahkan juga tanggal lahir sama umur. Oke, nanti di labora sama radiologi kebetulan sudah ada Zoom sebelumnya sih. Nah, kalau di sini memang saya sudah tambahkan. Ya, sudah saya tambahkan di sini nih ada tanggal lahirnya, termasuk yang di radiologi. Silakan nanti lihat aja Zoom sebelumnya tentang tutorial penambahan tanggal lahir di lab sama di radiologi. Oke, sudah masuk ya. Tapi nanti pada saat memasukkan hasil itu belum ditambahkan. Ini nanti kita tambahkan juga di sini. Di kolom ini nih. Ini kan belum ada nih, belum ada tanggal lahir. Mungkin kita tambahkan di sini nih. Ini umur sudah ada nih. Umur sudah ada, nanti tanggal lahirnya sini. Oke, setelah itu nanti pasiennya dapat resep kan. Pasiennya dapat resep. Pada saat input resep juga kita bisa tambahkan juga. Di sini mungkin ya tanggal lahir, umur. Terus nanti pada saat validasi resep, coba saya kasih contoh, masukkan resepnya. Nah, nanti pada saat validasi resep, farmasi juga bisa dilihat juga. Nah, nanti kita tambahkan umurnya di sini. Oke, sudah itu, tanggal lahir, sorry ya. Nanti kan disimpan, akan dicetak. Ya, ini nanti pada saat mencetak labelnya itu, kita tambahkan juga di labelnya. Tambahkan juga di labelnya nanti tanggal lahir. Nah, ini kebetulan memang sudah ada nih. Ya, nah ini sudah ada tanggal lahirnya. Ya, yang sebelumnya itu kayaknya belum deh. Ini ini nanti coba ya. Ini kita cari Hansa yang belum dioprek, kita coba tambahkan. Oke. Nah, kalau sudah beres silahkan di-build saja. Di-build hasil hasil kerjaan kita yang tadi, clean and build. Nah, nanti silahkan report yang kita edit tadi di-copy, di-copy ke folder report yang di komputer klien. Mana ya report di sini nih? Kalau saya sih nyari di sini, nanti tinggal disortir aja berdasarkan yang dimodifikasi. Date modified. Coba kok ini dah. Nah, ini yang kita ubah tadi ya, RPT bukti register. Ini berarti di copy. Terus nanti hasil build-nya itu ada di folder disk. Mana folder disknya? Nah, ya. Nah, ini ya di folder disk nanti hasil build-nya. Ini lagi proses juga. Oke. Jangan lupa nanti oprekannya upload juga ke Git. Kenapa ke Git? Karena kalau jaga-jaga lah kita punya backup ya. Di-upload ke internet, ke GitLab atau GitHub atau Gitbucket silahkan bebas. Kalau ada masalah kita bisa ngambil lagi git add, terus kita pakai kata-kata git commit strip m,
Titik dua, berarti penambahan tanggal lahir di bukti register assessment pengkajian ya, pengkajian keperawatan umum medis IGD dan POM rawat jalan. Oke. Lalu tinggal di git push. Git push. Oke. Silahkan di push ke ininya, ke GitLab-nya dengan nama, dengan username dan password masing-masing. Tentunya harus bikin dulu si username sama passwordnya di ininya ya. Oke. Nah, kita coba lihat ini di GitLab saya. Kalau misalkan mau ngambil source yang tadi, silahkan ini nanti di sini. Nah, ini ya, di Hansa RSUD Sejira Stasiun, silahkan di Gitcon saja. Nah, ini kan sudah masuk ya, penambahan tanggal lahir di bukti register pegawai keperawatan umum. Oke, kita lihat sudah beres belum ngebuilnya. Nah, udah beres nih. Nah, nanti tinggal masukin saja yang di folder di sini. Nah, ini sudah ada nih ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini waktunya sudah habis. Saya tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.